Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustaz bisa menyapa anak-anak semuanya. Semoga anak-anak yang jauh di sana senantiasa ada dalam kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada kesempatan hari ini kita masih berjumpa dalam kegiatan belajar online pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 8 ini. Dengan materi yang akan kita pelajari adalah bab 3 tentang hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar yang mudah-mudahan dengan membaca doa tersebut, kegiatan belajar online ini bisa berjalan dengan baik dan materi yang akan kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabalan wa rizqan halalan tayyiba. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada materi inti, Ustaz akan mengingatkan kembali tentang perjanjian pembelajaran kita atau kontrak belajar kita, yang mana yang harus Anda perhatikan adalah pertama, silahkan Anda persiapkan media pembelajarannya, baik itu berupa handphone atau berupa gadget dan juga yang lainnya. Yang kedua, silahkan Anda perhatikan dan simak baik-baik video materi yang Ustadz akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang ketiga, Anda senantiasa fokus dalam memperhatikan dan menyimak video yang Ustadz sampaikan. Dan yang selanjutnya adalah senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran wabil khusus di pendidikan agama Islam ini. Dan yang terakhir adalah Anda semuanya senantiasa menutup kegiatan pembelajaran online ini dengan pembacaan hamdalah dan juga doa kifaratul majlis. Itu kontrak belajar yang harus Anda perhatikan supaya dalam pembelajaran online ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, dalam materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, ada ayat Al-Quran yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu, yang harus Anda simak, yang harus Anda baca dan juga Anda perhatikan, baik itu dari segi pengertiannya, dari segi maknanya, ataupun dari segi mufradatnya atau perkataannya. Itu yang harus Anda perhatikan dalam mempelajari materi ini. Baiklah, kita sama-sama buka ayat yang berhubungan dengan materi ini, yaitu surah An-Nahl ayat 114. Silahkan Anda simak baik-baik videonya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Fakulu, maka makanlah, mimma, dari apa, razaqakum, memberi rizki kepadamu, Allahu, Allah, halalan, halal, tayyiban, baik, washkuru, dan bersyukurlah, ni'mata, nikmat, Allahi, Allah, in, jika, kuntum, kalian adalah, iyyahu, hanya kepadanya, ta'buduna, kamu menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114 mengandung pesan, yakni perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah kita tadi menyaksikan tentang video yang berhubungan dengan ayat yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal, kita langsung masuk kepada materi tentang apa itu makanan dan minuman yang halal menurut Islam. Anak-anak yang soleh dan solihah, tahukah kalian bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala lini kehidupan? Baik itu dari bangun tidur, bahkan hingga tidur kembali. Mulai dari hal terkecil sampai dengan hal terbesar. Dan di antara ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan, itu salah satunya yang menjadi perhatian lebih, yaitu terkait dengan makanan dan minuman yang halal. Makanan dan minuman yang halal menjadi penting untuk kita bahas karena makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Anak-anak yang soleh dan solehah, setiap makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu pada dasarnya memberikan energi yang kemudian digunakan untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Namun sayangnya, apakah saat ini makanan dan minuman yang kita konsumsi sudah sesuai dengan ketentuan Islam alias halal? Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Artinya, makanan atau minuman itu akan mempengaruhi seseorang baik dari segi fisik maupun mentalnya. Lalu apakah yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang halal dalam Islam itu? Nah, secara sederhana bisa Anda lihat, bisa Anda simak dalam video ini, bahwa yang dimaksud dengan makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya.
ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi ataupun mengandung madarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Nah, di sini bisa kita lihat dalil Al-Quran yang berhubungan dengan perintah Allah tentang menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal. Bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Setelah kita mengetahui tentang makna daripada makanan yang halal, selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah syarat dari makanan dan minuman yang halal itu ada seperti apa. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa syarat makanan dan minuman untuk orang muslim diantaranya yang pertama adalah makanan dan minuman itu yang pertama harus halal. Yang kedua, syarat makanan dan minuman yang harus dikonsumsi oleh orang muslim itu adalah harus thayyib, artinya bergizi atau baik. Dari halal ini bisa kita perinci, makanan yang halal itu adalah yang pertama, halal dari segi cara mendapatkannya. Jadi sesuatu bisa disebut halal, makanan atau minuman kita bisa disebut halal kalau segi ataupun cara mendapatkannya itu dilakukan dengan cara yang halal. Karena ada sesuatu makanan yang halal, tapi dikarenakan cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, maka makanan yang halal itu berubah menjadi makanan yang haram. Contohnya, kita membeli sesuatu di warung atau di kantin. Itu makanan di warung atau di kantin itu halal. Karena yang menjualnya adalah umat muslim. Tapi dikarenakan cara kita mendapatkan makanan itu dengan cara haram, apakah itu dengan cara mengambil tanpa memberitahu kepada penjualnya, ataupun kita mencurinya, sehingga makanan yang asalnya halal itu ketika kita mendapatkannya dengan cara yang haram, maka berubahlah status barang tersebut ketika kita makan yang asalnya halal menjadi haram. Yang kedua, makanan bisa disebut halal itu apabila halal karena prosesnya atau cara pengolahannya. Jadi makanan yang kita makan itu harus kita teliti terlebih dahulu. Apakah cara pengolahannya itu halal? Apakah cara pengolahannya itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Contohnya ada binatang-binatang yang halal, tapi dikarenakan cara pemrosesannya, cara pengolahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga binatang yang halal tersebut ketika kita makan menjadi makanan yang haram. Contoh seperti ayam ataupun kambing, itu adalah makanan-makanan yang halal yang Allah perintahkan untuk kita makan. Namun ketika kita menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak membaca bismillah, tidak membaca sholawat, sehingga ayam ataupun kambing tersebut dikarenakan tidak dibacakan asma Allah, tidak membaca bismillah dalam penyembelihannya, sehingga binatang tersebut dianggap sebagai bangkai. Dan ketika seorang muslim memakan bangkai, maka otomatis bangkai itu menjadi haram untuk dimakannya. Ini salah satu proses ataupun bagaimana cara pengolahannya dalam penyembelihan ataupun dalam pengolahan makanan.
Jadi bisa Anda perhatikan bahwa sesuatu yang halal itu bukan hanya dari cara mendapatkannya, tapi kita perhatikan juga dari cara proses atau pengolahannya. Dari proses pengolahannya, dari proses penyembelihannya, ataupun dari proses yang lainnya. Yang ketiga, makanan atau minuman bisa kita anggap halal apabila halal karena zatnya. Jadi bisa halal karena zatnya. Contoh seperti air sirup ataupun air jus, minuman-minuman seperti itu halal karena halal dari segi zatnya. Beda dengan minuman-minuman yang memang haram dari segi zatnya. Seperti minuman beralkohol, minuman keras, ya, ataupun makanan-makanan yang sekiranya itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dengan tegas Allah mengingatkan kepada kita jangan memakan makanan yang dapat memabukkan. Contoh seperti adanya daun ganja, itu secara zatnya itu sudah haram. Ketika kita makan, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memakan makanan yang jelas-jelas sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kehalalan yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak oleh orang-orang yang mengaku muslim tapi dalam proses pengolahan atau penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat yang Allah tentukan. Yang kedua, syarat makanan dan minuman untuk orang muslim itu adalah harus thayyib. Thayyib itu adalah bagus, baik atau bergizi. Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa yang disebut dengan thayyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan dan lain-lain dikatakan itu tidak thayyib. Jadi bisa kita simpulkan bahwa makanan yang halal dan thayyib itu adalah makanan yang baik untuk kesehatan kita semua. Ada makanan-makanan yang halal namun sekiranya bisa memadaratkan terhadap diri kita, itu harus kita jauhi. Contoh, ketika kita terlalu banyak makan lemak, terlalu banyak makan daging, ada orang yang punya penyakit darah tinggi, ketika kalau seandainya memakan sate kambing, maka itu akan mengakibatkan dirinya itu tambah parah sakitnya. Nah, ketika dia memakan sate kambing tersebut, itu bukanlah hal yang thayyib, ya, karena itu bisa memadaratkan dirinya. Kecuali bagi orang-orang yang sehat, normal, ketika makan daging tersebut itu tidak akan berpengaruh negatif terhadap dirinya, itu tidak apa-apa. Nah, ini syarat makanan dan minuman yang harus Anda ketahui supaya kita senantiasa memakan makanan yang halal dan baik yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Untuk selanjutnya adalah jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Jenis-jenis makanan dan minuman yang dihalalkan yang pertama adalah makanan dan minuman tersebut halal karena zatnya. Seperti nasi, susu, telur, dan juga yang lainnya. Itu halal karena zatnya. Yang kedua, harus Anda perhatikan adalah halal cara mendapatkannya. Cara mendapatkan di sini, itu ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Mencuri. Meskipun perkaranya halal, tapi dikarenakan dengan cara mencuri mendapatkannya, itu bisa menjadikan hal tersebut menjadi haram. Ataupun dengan cara menipu. Kita menipu orang lain, uang yang kita dapatkan dari hasil menipu kita itu ketika diberikan kepada makanan dan minuman, maka makanan dan minuman itu akan menjadi haram bagi kita. Yang ketiga adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Seperti hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram karena itu termasuk ke dalam bangkai. Ini jenis-jenis makanan yang harus Anda perhatikan supaya kita tidak
terlena dengan makanan-makanan yang sekiranya enak tapi ternyata itu membahayakan terhadap diri kita karena prosesnya, cara mendapatkan ataupun dari segi kehalalannya itu tidak masih dipermasalahkan. Anda yang soleh dan solihah, kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal, untuk memakan makanan yang thayyib? Oh, ternyata bisa Anda lihat di sini ada manfaat-manfaat tersendiri dari mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang halal itu. Yang pertama adalah manfaat daripada makanan yang halal dan baik itu, pertama, itu terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Berarti ketika ada orang yang memilih makanan-makanan yang haram, itu keluar daripada ridhonya Allah. Ketika kita keluar daripada ridhonya Allah, berarti kita sudah melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang ketiga, manfaat daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang senantiasa memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, maka rezeki yang dia dapatkan itu akan tambah berkah, akan tambah banyak. Dan di akhirat dia akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang terus-terusan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa sampai doanya tidak dikabul sampai saat ini? Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan Allah. Kita tidak bisa menyalahkan terhadap doa kita, tapi kita harus introspeksi diri terhadap diri kita. Apakah ada sesuatu makanan yang masuk ke dalam diri kita itu dari salah satu makanan-makanan yang haram? Karena makanan yang haram ketika masuk ke dalam diri kita, itu akan menolak segala kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberhentikan rezekinya, akan mempersulit rezekinya bagi orang yang senantiasa dalam dirinya tumbuh daging-daging dari barang-barang yang haram. Yang keempat, Anda yang saleh dan salihah, manfaat daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dari awal sudah Ustaz katakan bahwa ada pepatah, kamu itu tergantung makanan yang kamu makan. Karena makanan ataupun minuman yang kita makan itu akan berakibat terhadap fisik dan juga mental kita. Ketika kita selalu memakan makanan yang haram, maka mental dan fisik pun itu akan berakibat jelek terhadap diri kita. Mentalnya akan jelek, fisiknya pun akan jelek. Kita tahu kejadian-kejadian terhadap orang-orang yang senantiasa memakan ataupun meminum minuman yang haram. Memakan obat-obat terlarang, meminum minuman keras. Kita tahu dari segi fisiknya pun itu sudah beda. Fisiknya sudah tidak sehat, fisiknya itu sudah lemah. Ya. Ini salah satu dampak daripada memakan makanan yang haram. Tapi ketika seseorang sudah senantiasa selalu mengkonsumsi makanan yang haram, maka hidupnya itu akan semakin tenang, ya. Kepribadiannya akan semakin baik, kejujurannya akan timbul dalam hidupnya, dan sikapnya pun akan apa adanya. Yang kelima, manfaat daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu adalah dia akan memiliki akhlakul karimah, karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Orang yang selalu memakan makanan yang halal, selalu meminum minuman yang halal, itu akan tercermin dalam dirinya akhlak-akhlak yang mulia. Akan tercermin dalam dirinya akhlak-akhlakul karimah.
Karena dia sudah menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segi memakan makanan yang halal. Efek daripada makanan yang halal itu adalah membuat kepribadiannya menjadi semakin baik, tubuhnya menjadi semakin sehat, dan pikirannya menjadi semakin jernih. Itu salah satu manfaat daripada mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Manfaat daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mudah-mudahan anak-anak yang salih dan solihah, setelah kita mempelajari materi tentang manfaat ataupun materi tentang makanan dan minuman yang halal ini, anak-anak senantiasa berhati-hati dalam memilih makanan, senantiasa berhati-hati dalam memilih minuman-minuman, supaya kita tidak terjebak dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan iblis yang senantiasa menggoda kita untuk selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solihah, untuk materi kali ini Ustaz cukupkan sekian dulu. Insyaallah nanti di pekan depan kita akan melanjutkan kepada jenis makanan-makanan yang haram yang harus Anda ketahui, ya, supaya kita semua tidak terjebak dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.